Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C019145 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam. Mari kita bahas dari pembahasan pertama, yaitu apa sih itu hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam itu merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariat atau tidak. Sumber hukum Islam ini yang disepakati jumhur ulama itu ada 4 macamnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, yang sebagaimana yang tercantum dalam surah keempat ayat 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menerangkan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpin. Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Taat kepada Rasul sesuai as-sunnah. Taat kepada pemimpin selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, ketetapan hukum ini dapat berubah. Ijma, yaitu kesepakatan ulama, atau qiyas, yaitu dengan menganalogikan peristiwa yang ketetapan hukumnya sudah ada. Kita lanjut, yaitu ini sudah kita bahas. Yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut. Al-Quran ini sebagai mukjizat yang hebat dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran. Nah, tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Setelah membandingkan antara bahasa Al-Quran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasannya Al-Quran sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra pada manusia umumnya. Kebenaran yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran. Nah, tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad silam, seperti kisah kaum Ad dan Samud, kemudian kaum Lut dan Nuh, Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa beserta kaumnya, terus masalah Fir'aun, tentang Maryam dan kelahirannya, dan kelahiran Yahya, kemudian kelahiran Isa al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar sesuai dengan kebenarannya rasional. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang, juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dahulunya bangsa Romawi kalah. Yang keempat adalah kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak ada suatu perguruan lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari satu gumpalan yang kemudian itu terjadi ledakan yang membuat terpecah-pecah menjadi beberapa planet. Nah, yang demikian juga dengan penciptaan manusia. Kemudian kita masuk pada fungsi Al-Quran. Ya, banyak sekali memang fungsi Al-Quran yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, bukti nyata bahwa kita telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya, yaitu dengan membaca dan menghafalnya, memahami dan mendaburkan, serta merealisasikan nilai-nilai dalam amal yang nyata. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat alam bagi alam semesta, karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmah kepada manusia yang mengimaninya, sehingga manusia akan cenderung kepada kebaikan dalam berinteraksi kepada Tuhannya, atau hasbunallah, terus sesama manusia, hablum minan nas, dan alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan rahmatnya bagi alam semesta.
Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, dan dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Nah, Al-Quran memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang banyak hal, misalnya menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Al-Quran menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang diazab oleh Allah karena mengingkari perintahnya. Kemudian Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifatnya manusia itu yang pelupa dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, maupun juga terhadap tuntunan yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri. Itu ada hablum minallah, hablum minan nas, ya. Kemudian yang keenam itu ada Al-Quran sebagai pelajaran. Masya Allah. Al-Quran diturunkan agar dapat digunakan sebagai pelajaran bagi manusia, karena manusia senantiasa memerlukan agar tetap berada dalam jalur yang benar terkait dengan tujuan penciptaannya. Kemudian yang ketujuh itu ada Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu berfungsi sebagai sumber ilmu. Nah, karena terdapat banyak ayat di dalamnya yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari penciptaan manusia dan alam, serta mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia seperti astronomi, geografi, kedokteran, ilmu sosial, politik, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syariah untuk kemaslahatan hidup manusia berupa hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum menempati janji dan sumpah, dosa-dosa besar, qisas, hukuman terhadap orang kafir, hukuman terhadap orang yang melakukan pembunuhan, hukuman pengampunan, hukum menyembunyikan persaksian, hukum menunaikan nazar, dan sebagainya. Kemudian adanya Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Nah, Al-Quran berfungsi sebagai obat yang disebut dengan asyifa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia seperti syirik, sombong, ragu, malas, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian 10 yaitu Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Nah, Al-Quran banyak menceritakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia dan balasan berupa surga yang penuh nikmat di akhirat yang akan kekal abadi nantinya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Yaitu Al-Quran memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai, untuk menghadirkan saksi-saksi yang jujur untuk transaksi seperti itu. Al-Quran menjadikan manusia sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat dunia akhirat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai as-sunnah. As-sunnah ini dalam banyak hal. Al-Quran itu baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi as-sunnahnya di sini yaitu menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan teladan bagaimana caranya yang benar dalam sholat, bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana keluar dari kamar mandi, bahkan juga bagaimana menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik. Konsekuensi ketaatan kepada Rasul adalah dengan mengimani dan membenarkan apa yang dikabarkannya, mengagungkan dan membelanya, memperbanyak salawat, serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Al-Quran sebagai rujukan utama dengan as-sunnah. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan as-sunnah.
Jumhur ulama berpendapat menjadikan ijma sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Nah, apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah itu juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan sebagai argumentasi. Kedua, mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram karena menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diancam neraka jahanam. Mengikuti pendapat orang mukmin berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijma. Dengan demikian, ijma dapat dijadikan hujah yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, kias. Nah, kias ini menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Nah, terminologinya gini. Kias ini secara umum suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Jadi kias ini dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada dua nih. Yang pertama, sepanjang kias tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kias perlu karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah itu universal dan global. Sedangkan kejadian-kejadian pada manusia itu berkembang terus. Oleh karena itu, tidak mungkin ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum yang terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman. Nah, kedua, kias juga sebagai sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya, setiap makan dan minum yang memabukkan. Sangatlah masuk akal bila setiap minuman atau makanan yang memabukkan itu dikiaskan dengan minuman tersebut sebagai haram hukumnya. Kemudian, dari keempat sumber hukum yang telah dijelaskan tadi, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pasti karena tidak perlu metode khusus untuk mengatakan ia adalah sumber hukum yang harus diikuti oleh seorang muslim. Sedangkan untuk As-Sunnah, penetapan agar ia menjadi sumber hukum juga tidak diperlukan metode yang khusus, kecuali memerlukan penggolongan hadis berdasarkan perawinya. Kemudian untuk ijma dan kias ini telah dikembangkan metodologi baku untuk menetapkan suatu hukum yang disebut sebagai ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu sendiri sebagai metodologi pengambilan atau penetapan hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalilnya tidak ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah, tetapi didasarkan atas dasar kesepakatan para ulama. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai sumber hukum Islam. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.